Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin summa sawahu wa nafaha fihi min ruhihi. Ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil ibad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa taraham wa tahannan ala sayyidina wa imamina wa qudwatina wa nuru qulubina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Yang sama kita muliakan, kita hormati para tuan-tuan guru, wabil khusus guru kita tercinta yang senantiasa selalu membimbing kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Guru Dailami. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan rezekinya oleh Allah, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah, diberikan kesuksesan dan kemenangan di dalam setiap langkah dakwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ada Ustadz Fakhrul Raji bin Umar, kita doakan juga mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dikabulkan hajat, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga wabil khusus MC kita, ayahanda kita, ini kakanda saya ini, Masya Allah, beliau Masya Allah tinggal di Samarinda, bos kelapa, bos nanas, bukan bos nanas, bukan bos kelapa, bos nanas, bos tambang emas, tapi yang berair. Haji Guru Haji Hamdan, juga kiai kita tuh, kiai harusnya ente duduk di sini kiai, kok duduk di situ kiai? Iya, nanti habis itu gasida lagi kiai, ya, gasidanya sedikit aja tadi itu, jamaah masih asik tadi ya. Iya. Wabil khusus sahibul bait Haji Fahmi sekeluarga, Haji Fahmi Arif sekeluarga yang telah mengundang kita, mudah-mudahan hajat beliau dikabulkan oleh Allah, usaha beliau dilancarkan oleh Allah, rezekinya diberkahi oleh Allah, permasalahannya dihilangkan oleh Allah, penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, cucu-cucunya menjadi cucu-cucu yang dapat membanggakan hati keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita bergembira akan kelahiran anak dari saudara kita Abdul Wahid. Kegembiraan yang luar biasa. Setiap orang ketika dia mendapatkan rezeki lahir anaknya, maka dia gembira, dan gembira itu dianjurkan mengucapkan selamat kepada anak yang baru dilahirkan adalah salah satu syariat yang dianjurkan oleh syariat Islam. Oleh karenanya ulama-ulama di zaman dahulu ketika ada tetangganya melahirkan anak, mereka berbondong-bondong datang untuk mengucapkan apa? Selamat. Karena anak ini anugerah dari Allah, rezeki dari Allah yang harus disyukuri.
Di antaranya juga yang harus kita ketahui bahwa ialah lahirnya seorang anak ini tazkiratur rabbaniyah, pengingat, alarm dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, agar kita ingat manusia ini tempatnya lupa. Makanya dikatakan al-insan. Kenapa dikatakan al-insan? Manusia itu senantiasa selalu melupakan masa-masa lalunya. Manusia banyak menghayal untuk masa depan. Bagaimana saya harus sukses di dalam berniaga, bagaimana saya harus sukses di dalam bekerja, bagaimana saya harus mendapatkan ini dan itu. Dia berkhayal untuk masa depan, tapi lupa, dia flashback kembali kepada masa lalunya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dengan apa? Lahirnya anak. Lahirnya anak ini pengingat. Orang tua, ingat kamu dulu pernah loh seperti ini. Orang tua, kamu dulu tuh seperti anak ini loh, yang dilahirkan dari rahim ibumu. Sehingga Allah pun mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wallahu akhrajakum, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum, dari rahim-rahim ibu kalian. Diingatkan sama Allah, kita lupa. Oh, kita pernah kecil, kita pernah tidak bisa mendengar, masih belum bisa mendengar dengan sempurna. Kita pernah berada di fase belum bisa berbicara. Kita pernah berada di fase belum bisa berjalan. Kita pernah di dalam fase makan masih diajarkan, bicara masih dilatih, jalan masih ditatih. Kita pernah berada di dalam fase yang demikian. Allah ingatkan kita agar kita mengenang jasa orang tua kita. Dulu kita menjadi anak, belum pernah merasakan sakitnya melahirkan, belum pernah merasakan sakitnya menyusui, belum pernah merasakan lelahnya mencari nafkah, belum pernah merasakan pusingnya menghidupkan anak keluarga. Sekarang kita berada di dalam fase itu, untuk agar kita mengenang jasa orang tua kita, bahwa tidak ada seorang anak pun yang terlahir di alam dunia ini terkecuali berkat jasa orang tua kita. Dilahirkanlah bayi agar apa? Kita kenal, agar kita tahu, agar kita ingat, oh saya dulu seperti ini, oh ayah saya seperti ini, oh ibu saya seperti ini. Maka berbaktilah kita kepada orang tua kita, bakti kita. Oleh karenanya derajat orang tua itu nggak bisa diukur dengan yang lainnya. Kita baru sadar setelah kita punya anak. Wanita baru sadar betapa capeknya, betapa lelahnya, betapa sakitnya berjuang dengan tenaganya, dengan nyawanya saat mengandung anaknya 9 bulan. Allah mengatakan wahnan ala wahnin, setiap hari bertambah capek, setiap hari bertambah berat. Saat melahirkan mempertaruhkan nyawanya. Kita rasakan begitulah ibu kita melahirkan kita. Saat menyusui, bagaimana puting susunya digigit oleh anaknya, menahankan kesakitan, bahkan mengeluarkan darah di puting tersebut karena gigitan anak. Begitulah ibu kita saat menyusui kita. Kita sadar, ya Allah, oh begini ternyata ibu saya ya. Akhirnya apa? Dengan hal yang demikian menjadikan kita tahu kedudukan orang tua kita, kedudukan orang tua kita di atas segala-galanya. Bahagianya kamu, senangnya kamu, kayanya kamu, suksesnya kamu tidak terlepas dari jasa orang tuamu. Maka jangan lupakan itu.
Jangan lupakan, ingat selalu. Allah ingatkan kepada kita, wallah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari dalam rahim ibu kalian. Sifatnya apa? La ta'lamuna syai'a, kalian nggak tahu apa-apa. Inilah label kita manusia, ikhwani rahimakumullah. Tapi kita lupa bahwa kita ini bodoh. Kita lihat tadi anak kecil tadi, apakah dia sudah memiliki titel S1, S2, S3, profesor, dokter, insinyur? Gak ada, kosong dia. Itulah kita dulu, kosong gitu. Bagaimana nanti orang tua kita mengiring kita kepada kemana? Pendidikan dunia atau pendidikan agama? Anak kecil kosong kita itu seperti itu dulu, nggak bisa tahu bagaimana cara memegang botol ini, nggak bisa tahu. Nggak tahu bagaimana cara mengaktifkan HP ini, nggak tahu. Bingung kita ngelihat ini apa, aneh, gharib, sesuatu yang baru dilihat, sesuatu yang baru dilihat, gharib, apa ini? Ya. Dol, akhirnya dol dia, otaknya dol, dola otaknya dol. Hah? Iya enggak? Iya. Iya. Jadi nama, hargai pemberian nama orang tua. Ini kita kadang-kadang namanya bagus, kunyahnya yang enggak bagus. Iya. Namanya bagus, namanya siapa? Namanya Abdullah, panggilannya siapa? Acok. Apa Acok? Galuh. Iya. Kunyahnya kurang bagus. Maka kalau mau kunyah, kunyahkan dengan yang bagus. Makanya orang Banjar itu ikut Nabi Muhammad. Ya, orang Banjar itu ikut Nabi Muhammad. Beri kunyah kepada temannya dengan kunyah anaknya. Ini adatnya orang Arab. Makanya ada namanya Abu Abdillah, Abi Amamah. Ya. Maksudnya apa? Abu Abdillah, ayahnya Abdillah. Haji pahami ini. Dipanggil dengan siapa? Bapaknya Abror. Ya, bapaknya Abror. Ya. Atau Haji Hamdan dipanggil sama atas nama anaknya. Ya. Imam Al-Ghazali julukannya apa? Abi Hamid, ayahnya Hamid. Artinya Imam Al-Ghazali punya anak namanya Hamid. Walaupun Imam Al-Ghazali ini nggak punya anak namanya Hamid, tapi punya murid namanya Hamid yang dekat dengan Imam Al-Ghazali. Maka Imam Al-Ghazali dijuluki dengan nama muridnya tersebut Abi Hamid, Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tuzi. Ini nama yang baik, ini sesuatu yang baik yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kalau mau juluki orang, julukilah dengan sesuatu yang baik. Agar apa? Turun keberkahan. Ya. Ada di Samarinda yang begitu indah untuk kelahiran seorang anak itu penting.
Didik anak kita dengan didikan agama, agar dia kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, agar cinta kepada Sayyiduna Muhammad. Sahabat-sahabat, anaknya kalau sudah usia 4 tahun, usia 5 tahun, yang diceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mengatakan apa? Nu'allimu auladana sir. Ini bulan khol kakeknya Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari ya. 7 Syawal tadi kholnya di Kelampayan, kholnya tanggal 7 Syawal tadi kholnya kita lihat. Tapi holnya guru sekumpul, Masya Allah, luar biasa. Keberkahan, keikhlasan seorang ayah menjadikan anaknya mengenal Allah Subhanahu wa taala, diangkat kedudukannya menjadi mulia, keluarganya pun menjadi mulia, gurunya pun menjadi mulia. Mudah-mudahan Muhammad Ilham Humaidi ini menjadi anak yang mengangkat derajat orang tuanya, mengangkat derajat kakek dan neneknya, mengangkat derajat keluarganya, menjadi anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah, anak yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Allahumma ja'alhu hibzal Quran wal hadis wal ulum syariah. Allahumma ja'alhu minal adkiya wal ulama wal mufassirin wal muhaddisin wan nuhat ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan Muhammad Ilham Humaidi menjadi anak yang ahli di dalam Al-Quran, ahli di dalam hadis, ahli di dalam fikih, ahli di dalam nahu, ahli di dalam berbagai macam bidang keilmuan. Dan mudah-mudahan Muhammad Ilham Humaidi menjadi anak yang menjadi bagian daripada ulama yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang membanggakan hati orang tuanya, anak-anak yang cinta kepada ilmu agama, anak-anak yang senantiasa mendirikan sholat 5 waktu, anak-anak yang senantiasa selalu menghiasi rumah dengan lantunan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.